lagi dengan saya Nur, konsultan menggendong. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang 5 kesalahan pemakaian Geos Fit Air. Jadi bunda-bunda sudah pada tahu gendongan Cuddle Me yang terbaru ini, Geos Fit Air, yang dipakainya seperti Geos tapi bisa dipakai dari newborn, dan juga ini all size alias bisa disesuaikan atau diatur sesuai besar penggendongnya. Nah, mungkin dari bunda-bunda yang sudah punya Geos Fit Air ini masih ngerasa belum nyaman pakainya. Nah, mungkin bunda-bunda melakukan satu dari 5 kesalahan atau beberapa dari 5 kesalahan yang akan saya jelaskan berikut ini. Nah, yang pertama adalah posisi bayi terlalu rendah. Ini bisa dilihat saya sedang pakai baby wearing doll atau demo doll yang newborn, dan kalau misalkan kita pakainya terlalu ke bawah, maka kita akan sulit untuk mencium bayi, dan beban pas ketika menggendong itu akan jadi lebih besar karena jadi bayinya agak ke bawah, jadi kita seperti sedang bawa beban di tangan gini, di bawah kayak gini, jadi akan berasa berat di punggung belakang. Tipsnya untuk memperbaikinya adalah kita angkat dulu bayinya, lalu kita tarik si webbing atau tali yang ini ke arah serong. Nah, ditarik seperti ini sampai posisi bayinya tinggi dan gampang buat dicium. Diciumnya nggak apa-apa, kita masih nunduk, itu kalau untuk bayi newborn masih oke, yang penting kita bisa nyium. Beda dengan tadi posisinya yang terlalu ke bawah, bahkan kita nunduk pun itu nggak kecium. Nah, jadi jika pakai Geos Fit Air ini posisinya terlalu ke bawah atau posisinya terlalu turun, pasti kita akan nggak nyaman pakainya, ke kitanya nggak nyaman dan ke bayi juga nggak nyaman. Kesalahan pemakaian yang kedua adalah kain atasnya ini tidak tight atau tidak erat. Jadi untuk ketinggiannya atau untuk posisi bayinya udah bisa gampang dicium, tapi kok kain atasnya ini masih longgar gitu. Jadi kepala bayi takutnya nanti oglek-oglek, apalagi untuk bayi newborn. Karena si Geos Fit Air ini kan bisa dipakai dari newborn. Jadi untuk memperbaikinya adalah yang sebelah sini kita udah pasang nih, bener, tapi kita belum kencengin. Jadi untuk bayi newborn, si kain yang ini kita bawa sampai mendekati webbing dan buckle, baru kita kencengin. Nah, kalau seperti ini posisi bayi sudah erat, posisi kain atasnya udah erat, jadi si kepala bayi nggak akan oglek-oglek lagi. Si kepalanya atau leher atasnya ini akan ketopang sama kain gendongannya, dan ini penting untuk bayi newborn karena untuk newborn diharapkan si kain gendongan ini tetap bisa menyangga kepalanya dengan baik jika digendong dengan posisi upright atau posisi tegak seperti ini. Lalu kesalahan pemakaian yang ketiga adalah kaki bayi, terutama untuk newborn ini tidak dimasukkan ke dalam kain loopnya. Ini kalau untuk bayi yang memang masih newborn, yang masih belum banyak gerak, mungkin yang masih usia di bawah 6 bulan nih, sebaiknya kakinya dimasukkan ke dalam kain loop ini, karena nanti jika tiba-tiba si kain bawahnya ini merosot, kaki bayi masih ada tahanan ini, jadi lebih safety. Kalau misalkan buru-buru, apa boleh nggak dipakein ini? Sebenarnya boleh juga, tapi silakan dilihat ke anaknya masing-masing, anaknya suka lurusin kaki atau enggak, anaknya suka mereok atau enggak. Tapi untuk safety-nya lebih baik untuk anak yang masih usia newborn atau yang masih kecil, ini loopnya dimasukin ke salah satu kakinya. Kalau misalkan anaknya udah besar, kakinya udah panjang, agak kesulitan untuk memasukkan kakinya ke dalam loop, ini sudah nggak apa-apa kalau misalkan si loopnya ini nggak dipasang. Nah, loopnya terpasang ini juga ketika menggendong bayi newborn dengan posisi upright atau tegak, ini akan membantu kita untuk mempermudah membuat M-shape atau M position ke bayi, karena salah satu kakinya sudah nangkring di sini. Jadi kita tinggal selipkan aja, kita nggak khawatir kalau misalkan kita lagi benerin yang atas, dia lurusin kaki, seatnya nggak akan jebol. Tinggal diperbaikin aja, diselipkan lagi di sini, sehingga posisi M-shape-nya tetap bagus.
Nah, kesalahan yang keempat yang mungkin Bunda-Bunda lakukan adalah si gas feeder ini kan bisa dipakai untuk hip carry atau gendong samping ketika kepala anak sudah tegak atau sudah nggak ada head leg atau alias kepalanya ini sudah tegak sempurna, udah nggak gelayang-gelayang lagi. Nah, ini biasanya kan kita lebih untuk gampangnya tinggal digeser aja ke samping seperti ini. Nah, tapi ketika digeser ke samping, si ininya nih jadi ngikut ke samping. Terus si kainnya ini jadi deket ke leher. Nah, ini biasanya akan menyebabkan kitanya gampang pegal. Nah, tipsnya adalah Bunda bisa angkat sedikit pantat bayinya, lalu kita ambil kain yang di sini yang di dalam. Jadi kain yang di dalam sini diambil, terus bisa dilebarkan ke sini. Nah, jadi si kain yang di sini ini nggak akan dekat ke bahu lagi, jadi kita menggendongnya bisa lebih nyaman. Nah, kesalahan kelima yang biasanya mungkin Bunda-Bunda lakukan dan tidak sadari ketika menggendong menggunakan gas feeder ini. Nah, gas feeder ini kan untuk bayi newborn yang mungkin masih di bawah 1 bulan atau di bawah 2 bulan, itu bisa dipakai untuk gendong cradle atau gendong semi tiduran. Caranya dari upright gini kita tinggal ubah posisinya menjadi posisi cradle seperti ini, tapi usahakan si tangan bayi ini tetap ada di depan kayak gini. Yang sebaiknya Bunda tidak lakukan atau kesalahan yang dilakukan mungkin adalah menutup semua dari kaki sampai kepala bayi ini ditutup dengan kain gendongannya. Nah, ini saya sangat tidak merekomendasikan ini dan ini sebaiknya tidak dilakukan karena ada resiko nanti si dagu bayi akan menempel ke dada dan nanti ditakutkan akan justru menghambat jalur nafasnya. Dan untuk kakinya yang ditutup semua kayak gini justru akan membuat si kaki bayi ini jadi malah dipaksa lurus, tidak di posisi alaminya. Jadi kalau misalkan Bunda mau gendong dengan posisi cradle adalah cukup kepala bayinya tetap terlihat, kakinya juga tetap terlihat ada di batas belakang lutut bayi. Dan jangan lupa jika menggendong dengan posisi miring atau posisi cradle seperti ini, tangan kita nggak bisa hands free. Jadi tangan kita yang satu tetap menopang kepala bayi biar si kepala bayi ini tetap tertopang dengan baik. Nah, kira-kira seperti ini kalau misalkan Bunda mau menggendong dengan posisi semi tiduran atau posisi cradle atau gendong miring. Dan untuk posisi seperti ini untuk anak yang memang tidak punya riwayat atau tidak punya kecenderungan hip dysplasia, posisi ini masih diperbolehkan asalkan tidak terlalu lama. Karena di posisi ini akan lebih banyak kekurangan dibandingkan kalau kita gendong dengan posisi upright atau posisi tegak yang seperti ini. Nah, itu tadi 5 kesalahan menggendong bayi dengan gas feeder yang mungkin Bunda tidak sadari sudah dilakukan sehingga gendongnya menjadi tidak nyaman buat kita dan tidak nyaman buat bayinya. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada pertanyaan boleh tulis di kolom komen dan sampai jumpa di video-video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.